Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Andiani, kelas D33B TKPPNI Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang manajemen cairan pada pasien CKD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Widi. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang manajemen cairan dan elektrolit kepada Teteh dan Teteh juga selaku keluarganya. Kurang lebih waktunya 30 menit. Apakah Teteh bersedia? Baik, tujuan dari pendidikan kesehatan ini sendiri yaitu diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pengaturan kebutuhan cairan pada penderita gagal ginjal kronik, memahami dan menjelaskan pengaturan kebutuhan elektrolit bagi penderita gagal ginjal kronik, dan juga memahami dan menyebutkan petunjuk bagi pasien yang menjalani hemodialisis untuk menjaga cairan. Untuk refernya bisa sambil dibaca ya Teh. Ya. Baik, langsung saja saya jelaskan ya Teh. Jadi kenapa air itu sangat penting atau cairan itu sangat penting bagi tubuh? Karena air adalah komponen pembentuk tubuh yang paling banyak jumlahnya. Pada orang dewasa sendiri, kurang lebih 60% berat badan adalah air dan elektrolit. Pembatasan cairan perlu dilakukan seiring dengan menurunnya kemampuan ginjal. Karena jika pasien gagal ginjal kronik mengkonsumsi terlalu banyak cairan, maka cairan yang ada akan menumpuk di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan edema atau pembengkakan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi edema atau penumpukan cairan, maka jumlah cairan yang boleh dikonsumsi dalam satu hari hanya sebanyak 500 cc tambah jumlah urin dalam satu hari. Dan perlu diingat bahwa makanan yang berkuah seperti sup, es krim, susu, sirup, dan yogurt juga dihitung sebagai cairan. Penderita gagal ginjal kronik telah berkurang fungsi pengolahan cairannya, sehingga jumlah cairan harus dibatasi. Nah, tantangan terbesar yaitu adalah air kelapa dan minuman isotonik. Teteh tahu ya minuman isotonik dan air kelapa? Ya, nah dengan perhatian khusus juga kopi, susu, teh, dan lemon tea itu juga merupakan perhatian khusus ya Teh. Cairan yang masuk ke dalam tubuh juga harus seimbang dengan cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada pengaturan kebutuhan elektrolit Teh. Jadi kan ada natrium di dalam tubuh. Natrium itu dibutuhkan tubuh bekerja sama dengan kalium untuk mengatur tekanan darah ya Teh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium juga menyebabkan kita banyak menjadi minum haus ya Teh ya. Karena padahal sebetulnya asupan cairan pada pasien gagal ginjal kronik itu harus dibatasi kan ya. Asupan garam yang dianjurkan sebelum dialisis antara 2,5 sampai 5 gram per hari. Tantangan besarnya yaitu ada makanan dan minuman kaleng, manisan dan asinan, ada keripik, pasti suka kan ya Teh keripik, ada MSG, vetsin, moto, mononatrium, glutamat, dan terutama ikan asin dan sate itu menjadi pantangan besar. Juga ada perhatian khusus garam makanan tidak boleh terlalu asin ya Teh. Nah, selanjutnya ada kalium Teh. Kadar kalium dalam darah harus diperhatikan juga sampai dalam batas normal ya. Pada beberapa pasien kadar kalium darah meningkat disebabkan karena asupan kalium dari makanan yang berlebih atau obat-obatan yang diberikan. Jadi obat-obatan juga bisa ini ya Teh bisa mempengaruhi kadar kalium ya. Pembatasan asupan kalium juga dianjurkan bila kadar kalium darah asupan kalium yang dianjurkan adalah 40 mg per kilogram berat badan per hari. Tantangannya untuk kalium ini adalah ada pisang, mangga, tomat, bayam, umbi-umbian. Dengan perhatian khusus sayuran rebus, timun, jamu, kacang, dan produk olahannya. Yang relatif aman untuk pasien CKD ini yaitu ada pare, lobak, bawang merah, bawang putih, ada selada, seledri, toge, apel, dan pir ya Teh. Untuk fosfat sendiri pada penderita gagal ginjal kronik akan terjadi penumpukan fosfat dalam darah.
diet fosfat sangat berbeda untuk masing-masing individu, dan diet fosfat tidak boleh terlalu ketat karena dapat menyebabkan kekurangan protein. Dalam hal diet fosfat ini, Teteh juga harus berkonsultasi dulu dengan dokter ya Teh. Namun secara umum diet fosfat ini adalah susu maksimal 150 ml per hari ya Teh. Kayak jeroan, ada hati, kerang, ikan kering, ikan asin, coklat, dan kacang. Yang relatif aman, ikan segar, daging tanpa lemak, dada ayam tanpa kulit ya Teh, lebih jelasnya. Nah, untuk petunjuk bagi pasien yang menjalani hemodialisis, untuk menjaga cairan ada beberapa petunjuk nih Teh. Untuk menjaga cairan tubuh, yang pertama, menggunakan sedikit garam. Jadi nanti kalau Teteh masak atau kakak ibunya masak, kurangi penggunaan garam ya Teh. Maksimal 1 sendok teh garam dalam 1 hari. Dan hindari menambahkan garam makanan. Yang kedua, menggunakan bumbu dari rempah-rempah. Menghindari dan batasi penggunaan makanan olahan, menghindari makanan yang mengandung monosodium kayak fast food, junk food, frozen food, bakso, dan makanan yang bermicin ya Teh. Dan juga mengukur tambahan cairan dalam tempat tertentu. Membagi jumlah cairan rata dalam sehari menggunakan gelas kecil ukuran 250 cc, bukan gelas besar. Setiap minum hanya setengah gelas besar, gelas ukuran 500 cc. Nah, es batu kubus bisa membantu untuk mengurangi rasa haus. 1 es batu kubus sama dengan 30 ml air atau 2 sendok makan. Membilas mulut dengan berkumur tetapi airnya tidak ditelan ya Teh. Merangsang produksi saliva dengan menghisap irisan jeruk lemon atau jeruk bali, permen karet rendah kalori, minum obat jika perlu. Ketika pergi, menjaga tambahan cairan seperti ekstrak minum ketika bersosialisasi. Penting untuk menjaga pekerjaan atau kesibukan. Cek berat badan tiap hari sebelum makan. Pagi akan membantu untuk mengetahui tingkat cairan antar hemodialisa. Bagaimana Teteh dengan materi yang sudah saya sampaikan? Cukup dimengerti atau ada pertanyaan? Ini aku masih cuma kenapa Teh? Aku udah cukup mengerti Teh, cuman mau bertanya. Katanya yang tadi di awal tuh pembatasan minumnya itu 500 cc per hari. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu 500 cc itu untuk per hari itu kayak gimana untuk dibaginya. Untuk setiap kali minumnya bagaimana? Jadi 500 cc itu pembagiannya seperti apa dalam per hari ya? Baik, nanti saya jelaskan ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Teh, apabila Teteh merasa haus, Teteh bisa berkumur tapi airnya tidak boleh ditelan ya Teh. Nah, Teteh juga es batu kubus itu bisa membantu Teh untuk mengurangi rasa haus. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, 1 es batu itu sama dengan 2 sendok makan. Sama juga dengan 30 ml. Nah, Teh sudah paham? Oh, jadi kalau kita setiap kali makan es batu itu kita catat aja ya biar tahu. Ya, bisa dicatat. Dan juga bisa menggunakan gelas kecil ukuran 250 cc, bukan gelas besar ya Teh. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya izin bertanya ya Teh, terkait materi pendidikan kesehatan yang tadi saya berikan. Coba Teteh sebutkan petunjuk untuk memanajemen cairan yang tadi sudah saya jelaskan. Beberapa saja yang Teteh ingat. Kalau yang tadi sih jangan terlalu makan banyak yang asin-asin. Iya, betul. Lalu kalau misalnya kita merasa haus, kita minum coba kita berkumur-kumur. Iya, betul. Terus bisa juga menggunakan es batu di mulut aja gitu ya. Terus merangsang coba minum irisan saliva atau air ludah. Lanjut. Ya, dengan irisan jeruk lemon seperti itu. Iya. Dan untuk monitoring keseimbangan cairan, saya ingatkan ya Teh, untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran cairan serta berat badan dalam buku catatan harian ya, yang tadi Teteh suka terapkan di rumah ya. Untuk dilanjut ya Teh. Ya, siap. Baik, kalau begitu Teteh sudah mengerti. Teteh sudah mengerti ya. Baik, kalau begitu karena Teteh sudah mengerti, saya harap bisa diterapkan ya Teh. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang sudah saya sampaikan. Saya pamit dulu ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.
Sekian video pendidikan kesehatan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.